Salam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada pada saat ini. Segala puja, hormat, syukur hanya kepada Tuhan kita berikan, karena Dia telah menolong dan memberkati kita. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak-Mu. Terbukti pada saat ini Tuhan kami boleh memuji Engkau, boleh bersama-sama Tuhan, sekalipun kami tidak bersama secara fisik, tapi hati kami bersatu untuk memuji Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus yang akan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menolong kami semua, baik kami yang ada di dalam pelayanan ini maupun sudah jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini ya Tuhan. Sungguh kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian dimanapun berada saat ini, kita akan segera memuji Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ini Tuhan, inilah aku. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu.
Kami sangat bersyukur Bapak di dalam surga untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Engkau sudah adakan ini Tuhan, bagi kami semua, bagi jemaat-Mu, Lemah Putro, Johor, maupun jemaat-jemaat yang lain yang sempat mengikuti ini, bahkan mereka yang berada di luar negeri, dalam waktu yang berbeda, melalui siaran tunda ini Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Ini suatu ibadah yang sangat berharga bagi Engkau. Walaupun ibadah pendalaman Alkitab, bukan berarti bahwa setiap firman yang disampaikan ini hanya sampai kepada pemikiran kami, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami, untuk menjadi suatu penghayatan, sehingga boleh menggerakkan kami untuk menghidupinya Tuhan. Dari hamba-Mu ini sendiri Tuhan, oh Tuhan tolong hamba-Mu untuk bisa menghidupi firman ini Tuhan. Tapi juga seluruh sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, apakah baik atau tidak baik, firman ini disampaikan, firman ini diterima, dan kami mau mendalami dan kami mau menghidupinya. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan akan tolong pengurapan-Mu yang sudah menyiapkan kami untuk mengikuti ibadah ini dari puji-pujian, dan pengurapan yang sama juga menolong kami untuk masuk di dalam pendalaman firman-Mu ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Putra Tunggal Bapa, kekasih dan juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat luar biasa kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena apapun keadaan yang terjadi saat ini, ternyata masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Dan itu perlu kita hargai bersama-sama. Pada waktu-waktu yang lalu telah viral lagu hidup ini adalah kesempatan. Wah, sangat luar biasa. Hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk menjadi berkat. Nah, mari kita renungkan kesempatan yang bagaimana seperti itu. Sebab pada banyak kesempatan-kesempatan di saat-saat yang seperti gini, kalau kita melihat suatu kesempatan, mungkin pemikiran kita, kesempatan untuk, waduh, gimana caranya ini supaya bisa dapat uang? Bagaimana caranya ini supaya bisa dapat obat yang dibutuhkan? Nah, ini suatu kesempatan-kesempatan juga. Jadi sehingga banyak orang-orang itu mengunggah di dalam WA, wah ini obat ini tersedia di sini, tolong telepon ini, dan ini plasma darah tersedia di sini. Semua kesempatan itu kemudian digunakan, apakah kemudian ditanggapi atau tidak, itu lain soal. Itulah kesempatan. Karena kesempatan itu menyangkut juga kepada nyawa juga. Tetapi dalam pekerjaan, kesempatan itu bukan hanya sekedar sampai kepada nyawa di bumi, tapi sampai kepada keselamatan kekal bersama Tuhan di surga. Nah, pada waktu yang lalu Bapak Gembala sempat kemudian masuk di kitab Roma, tetapi dalam kesempatan ini Bapak Gembala perlu memeriksakan kesehatannya, sehingga kemudian beliau mengambil waktu untuk istirahat. Mungkin kita doakan aja, mungkin pada Jumat ini atau mungkin Jumat mendatang sudah bisa menyampaikan kembali firman pendalaman Alkitab kepada kita sekalian, atau masih mengambil waktu istirahat. Kita doakan bersama-sama. Tujuannya satu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesempatan selalu Tuhan berikan. Demikian juga ketika kemudian saya dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menggantikan beliau menyampaikan firman PA ini suatu kesempatan juga yang saya gunakan. Nah, di dalam beberapa waktu yang lalu kita sudah mendapatkan penjelasan bagaimana surat Roma ditulis. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus menjelang akhir perjalanan misinya atau perjalanan Injil, pekabaran Injil yang ketiga.
menjelang akhir, saat-saat Paulus berencana untuk ke Yerusalem. Itu kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 19. Tapi mari kita akan baca aja. Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Dan sambil baca kita bolehlah sambil lihat-lihat peta Alkitab di bagian belakang. Di situ sangat jelas ada PI, perjalanan misi yang pertama, perjalanan misi yang kedua, perjalanan misi yang ketiga menuju ke Roma. Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Nah ini dia. Jadi sebelum perjalanan ke Yerusalem atau mungkin di tengah perjalanan ke Yerusalem secara bertahap, surat Roma ini ditulis. Untuk apa? Kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma juga bisa bersiap kalau Paulus kemudian mendapat kesempatan berkunjung kepada mereka itu. Jadi inilah surat Roma, ya kan? Jadi ditulis menjelang perjalanan Paulus menuju ke Yerusalem, sebelum dia kemudian di Yerusalem ditangkap dan kemudian akhirnya dibawa ke Roma. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul ini ya, sejak Kisah Para Rasul pasal 11 itu banyak kemudian Lukas ini menceritakan tentang kegiatan penginjilan dari Paulus. Oh sangat luar biasa itu, sangat padat acaranya dan tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut. Menghadapi orang-orang Yahudi yang mengancam dia. Tidak kenal takut Paulus ini. Dan sungguh kalau kita kemudian mengingat kembali dan coba kemudian kita menyanyi perlahan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apakah benar? Apakah betul sih? Bahwa seluruh hidup kita ini itu memang betul-betul melayani Tuhan dan hanya untuk melayani Tuhan. Menggunakan kesempatan apapun untuk melayani Tuhan. Nah mari kita akan mempelajari ini. Dan ada satu hal yang menurut saya sedikit menggelitik ini ya. Karena kemudian di Yerusalem ternyata Paulus itu ditangkap. Dan Tuhan mengizinkan dia, dan kemudian dia harus menjadi orang tawanan. Dia ditawan di berbagai markas, di markas di Yerusalem, kemudian dipindahkan di markas di istana Herodes di Kaisarea, kemudian baru dari sana sebagai tawanan dengan beberapa tawanan berada di sebuah kapal menuju ke Roma. Tapi apakah Paulus ini tawanan manusia? Apakah Paulus ini tawanan karena sebab kebencian orang Yahudi? Apakah Paulus ini memang seorang tawanan yang kemudian sepertinya seorang penjahat? Tidak. Ada satu status yang sangat luar biasa yang dinyatakan oleh Paulus ini. Sebuah status yang sangat istimewa. Mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 23. Tetapi sekarang sebagai tawanan. Nah ini roh, diulangi lagi kalimat itu. Tetapi sebagai tawanan roh. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Nah ini dia. Ya dilanjutkan. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan kesengsaraan menunggu aku. Menjadi tawanan roh ini ternyata sesuatu yang tidak enak.
Tapi ini suatu status yang sangat menggelitik saya. Ada satu pengalaman pribadi dalam minggu-minggu ini dan juga terkait dengan pembacaan Alkitab saya secara berurut yang kemudian sampai di Kisah Para Rasul 18, 19, 20, 21, 22. Maka status sebagai tawanan roh ini ternyata suatu status yang sangat istimewa. Walaupun secara manusiawi, secara lahiriah itu sama sekali sepertinya kita ini direndahkan. Seperti Paulus, dia tawanan roh, tetapi dia ditawan oleh tentara Roma, dijaga begitu ketat. Walaupun memang diperlakukan istimewa, berbeda dengan tawanan-tawanan yang lain. Tetapi bagaimanapun dia dibelenggu, kita bisa tahu dalam Roma Kisah Para Rasul pasal 28, dia terbelenggu. Dia dijaga, walaupun dia boleh menyewa rumahnya sendiri. Tapi status sebagai tawanan roh ini, itu status yang sangat berharga di hadapan Allah. Melebihi dari status apapun yang bisa kita capai di dunia ini. Dan mari kita akan merenungi lebihnya lanjut tentang status sebagai tawanan roh. Kalimat dalam bahasa asli itu sama dengan terjemahan King James Version. Coba dibaca ulang itu tadi, dibaca ulang ayat yang ke-22 itu. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nah ini kalimat yang pertama mengatakan tetapi sekarang sebagai tawanan roh. Itu dalam bahasa aslinya sama dengan yang diterjemahkan oleh King James Version ini. And now, dan sekarang, behold, lihatlah, I go bound in the spirit unto Jerusalem. Aku ini pergi tertawan oleh di dalam roh menuju Yerusalem. Lihatlah, jadi sebagai tawanan roh itu orang bisa melihat. Dan Paulus mengajak orang-orang untuk melihat, lihatlah ini, behold, lihat baik-baik, perhatikanlah. Ini loh tawanan roh itu. Kata roh ini, kalau di dalam bahasa asli, di dalam bahasa Yunani itu diistilahkan dengan pneuma. Pneuma itu suatu kata benda netral. Kata benda Yunani ada maskulin, ada feminin, ada netral. Gendernya netral. Tapi apakah roh ini sesuatu yang hanya melayang-melayang begitu saja? Tidak. Mari kita akan melihat bahwa pneuma yang disebut, yang ditulis di dalam Perjanjian Baru, yang merupakan pneuma dari Allah, roh dari Allah, yang disebut juga Roh Kudus, disebut juga Roh Yesus, disebut juga Roh Kristus, Roh kebenaran, penolong. Ini bukan sekedar roh seperti yang kita pikirkan, ya kebanyakan dipikirkan oleh orang itu sesuatu yang melayang-layang begitu saja. Tidak, ini adalah sesuatu yang pribadi karena dia adalah Allah, di dalam Allah Tritunggal yang Esa. Roh ini Allah di dalam Allah Tritunggal yang Esa. Dia berpribadi. Jadi kita akan membuktikan itu. Kita akan membuktikan itu. Kita perhatikan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah ini, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau roh pneuma, gendernya netral. Tetapi kata gantinya, ia itu gendernya maskulin. Ini sangat luar biasa.
Dalam tata bahasa Yunani, ketika kata benda itu bergender netral atau maskulin atau feminin, katakanlah di dalam hal ini adalah pneuma bergender netral, maka kata gantinya juga harus netral. Kalau gendernya kata benda itu gendernya maskulin, kata gantinya maskulin. Kalau kata benda itu gendernya feminin, kata gantinya feminin. Disinilah maka dikatakan kemudian bahwa firman Allah itu yang ditulis dalam naskah aslinya tidak ada kesalahan. Karena dalam tata bahasa Yunani itu sesuatu yang sangat rumit, sesuatu yang kompleks, sesuatu yang unik sekali yang tidak didapati dalam tata bahasa lain di dunia. Karena itu begitu persisnya tata bahasa dalam kalimat-kalimat perjanjian lama itu, sehingga kemudian itu menyatakan bahwa firman Allah itu tidak bisa salah. Seperti ini. Dan apa yang dilihat di sini? Pneuma itu kata benda netral. Kata ganti iya kalau dalam bahasa Yunani bergender netral itu ekeino. Tetapi di sini tidak. Roh Kudus mengilhami Rasul Yohanes untuk mengganti gender yang netral itu, ekeino itu menjadi gender maskulin, ekeinos. Ini menunjukkan roh itu pribadi. Sejak kapan roh itu berpribadi? Sejak Kejadian 1 ayat 1-2. Di dalam penciptaan bumi ini, roh Allah itu melayang-layang. Ini bukan sekedar melayang-layang seperti layangan begitu, kalau anak main layangan, oh ditiup angin ke kanan, dia ke kanan, ditiup ke kiri, dia ke kiri, oh dia bisa ulurkan layangan, dia bisa tarik. Itu bukan seperti itu. Tetapi dia melayang-layang dalam pengertian bahasa Ibrani-nya merakefet itu dia mengerami, dia menutupi seluruh bumi dan dia bergerak. Itu arti melayang-layang, dia bergerak. Jadi ketika Allah Tritunggal menciptakan langit bumi ini, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, maka Roh Kudus ini langsung dia menyelubungi, mengerami, dan melayang-layang bergerak-gerak di seluruh permukaan bumi. Untuk apa? Mempersiapkan bagi ciptaan-ciptaan berikutnya, pas ayat-ayat berikutnya. Setelah Kejadian 1 ayat yang kedua. Ada terang di situ. Kemudian ada berbagai ciptaan yang sampai kemudian manusia. Bapa, Firman, dan Roh Kudus membentuk manusia dari tanah liat, menciptakan, menggembuskan nafas, sehingga manusia menjadi hidup, dan manusia itu memiliki kepribadian. Ada unsur kepribadian pada diri saya, diri saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Makanya waktu-waktu lalu juga ada istilah baper, jangan kamu baperan lah, bawa perasaan. Itu salah satu unsur kepribadian yang ada pada kita. Manusia itu punya perasaan. Jangan kamu tuh berpikir terlalu muluk-muluk lah. Ini unsur pribadi satu lagi. Manusia punya pikiran yang membuat dia bisa belajar, dia bisa menghitung, dia bisa merencanakan. Dan kemudian di masa pandemi ini banyak orang mengingatkan kalau tidak perlu-perlu jangan pergi. Kenapa? Karena manusia punya unsur kepribadian yang namanya kehendak, kemauan. Ini harus dikekang di masa pandemi ini. Jangan kemudian kaki ini gatal, kemudian ngeluyur kemana-mana, apalagi kemudian tidak pakai double masker. Ya kan, ada 6M yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Luar biasa. Ditambahkan dulu cuma 3M, kemudian jadi 5M, sekarang 6M. Maskernya perlu double. M yang ke-6 ada jangan makan bersama-sama. Ini melibatkan unsur kehendak. Tetapi juga pikiran kita, oh iya.
Ini bahaya nih. Intelektual kita jalan. Kenapa? Kalau makan buka masker. Waduh, buka masker di tempat umum. Buka masker mungkin berdekatan dengan orang-orang lain yang kita tidak tahu apakah orang tersebut OTG. Dan sebagainya. Ini melibatkan pikiran. Walaupun mungkin juga kemudian melibatkan perasaan. Aduh, aku diajak makan. Sungkan, kalau tidak mau itu sungkan. Saya pernah menolak ajakan makan dari teman saya pada waktu yang lalu. Dan ternyata kemudian teman saya memang dipanggil Tuhan karena COVID. Itu menyedihkan hati saya, tapi saya harus memendam perasaan. Itu teman baik, teman SMA, teman satu kamar, bayangkan, satu kamar kos. Tapi saya harus menekan perasaan saya bilang tidak. Seperti itu. Jadi dalam unsur kepribadian ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan yang memang itu ada pada kita. Dan itu juga ada pada Roh Kudus. Karena bersama Bapa dan Firman, Roh Kudus membentuk kita dari tanah liat dan menanamkan unsur kepribadian di dalam kita, kehendak, pikiran, ya kan, perasaan itu. Karena pada diri Roh Kudus itu sendiri, pada diri Bapa, pada diri Firman, Anak Allah itu, ada unsur-unsur kepribadian ini. 3 pribadi, 3 keberadaan yang berpribadi dalam satu kesatuan Allah yang esa. Tetapi untuk keselamatan manusia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu di dalam kehendak, satu di dalam pikiran, satu di dalam perasaan. Nah, sekarang bagaimana dengan Roh Kudus? Sehingga kalau kita bicara tentang tawanan roh ini, apa yang mau ditawan oleh roh? Pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita. Untuk tunduk di bawah pikiran roh, kehendak roh, perasaan dari roh itu sendiri. Mari kita akan lihat beberapa ayat yang menyatakan tentang itu. Bahwa roh itu punya kehendak. 1 Korintus 12 ayat 11. Ini sudah dibicarakan oleh Bapak Gembala pada waktu yang lalu. Tentang waktu beliau menyinggung tentang karunia Roh Kudus. Ya. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Diulangi lagi, ditekankan kalimat yang terakhir itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Waktu dulu itu juga banyak dinyanyikan lagu sambil ya goyang-goyang. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi kadang-kadang yang menyanyi itu ketika apa yang dikehendaki oleh Tuhan tidak dia sukai, dia kemudian coba-coba untuk menawar. Roh memiliki kehendak, suka-sukanya roh mau memberi karunia seseorang tuh ini. Tidak ada seorang pun kemudian mengganggu-gugat. Paulus mengajarkan juga yang pertama, coba kita baca 1 Korintus 14 ayat yang ke-1. Saya tiba-tiba teringat 1 Korintus 14 ayat yang ke-1. Kejarlah kasih itu. Nah ini yang lebih utama, kejarlah kasih itu. Kasih ini harus ada dalam pikiran, dalam kehendak, dalam perasaan kita itu yang pertama, itu yang utama, kemudian baru selanjutnya. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh
terutama karunia untuk berbuat. Ini kasih itu dulu harus mempengaruhi kita ini. Sebagai orang percaya ini, mempengaruhi kehendak, pikiran, perasaan kita, baru kemudian usahakan. Kasih dikejar, karunia roh diusahakan. Tetapi kita diberi karunia sesuai dengan permintaan, sesuai dengan karunia kita atau tidak, itu suka-sukanya roh. Seperti lagu itu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya roh, kita tidak bisa ngotot. Kita tidak bisa berdoa, berpuasa untuk minta Tuhan beri aku karunia mukjizat. Beri aku karunia bisa menyembuhkan orang sakit. Beri aku karunia ini itu, tidak. Tidak semua kita diberi karunia. Ada begitu banyak karunia. Suka-sukanya roh. Roh itu juga punya pikiran. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Menyelidiki, ini perlu pikiran. Ya kan? Menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, lanjutkan. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Yang tahu, lah ini menggunakan pengetahuan, pikiran. Apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Dengan demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Di sini terima kasih. Roh Allah punya pikiran untuk menyelidiki. Karena itu bacalah Alkitab. Saya tidak bosan menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, bacalah Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Karena bersama roh kita menyelidiki pikiran-pikiran Allah dalam tiap ayat, tiap pasal, tiap kalimat dari Kejadian sampai Wahyu. Dan roh itu, tapi juga sekali lagi ada mungkin Bapak Ibu yang berkata, aduh saya kok tidak mengerti, suka-sukanya roh. Kalau roh memberi pengertian, dia akan memberi pengertian. Tetapi Tuhan juga mau melihat ketekunan, kesetiaan kita. Sehingga kemudian intensitas dalam roh itu menyelidiki dan memberikan kepada kita pengertian tentang apa yang kita baca. Semakin lama semakin bertambah-tambah. Tuhan mau kita menekuni lebih dulu. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Roh itu punya perasaan. Kita baca Efesus 4 ayat 30. Ya, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terima kasih. Roh itu bisa diduka-citakan. Karena dia punya unsur kepribadian yang namanya perasaan. Kita pun bisa berduka cita. Kita juga bisa menduka-citakan orang lain. Tapi jangan kemudian kita berlarut-larut menduka-citakan roh. Itu ada begitu banyak. Bapak Ibu bisa baca, apa saja yang bisa menduka-citakan roh Tuhan itu. Jadi inilah roh. Dan kalau Paulus itu menjadi tawanan roh, maka segala unsur kepribadian yang ada pada Paulus ini ditawan oleh unsur-unsur kepribadian yang ada pada Roh Kudus itu. Salah satunya coba kita lihat. Bukan hanya pada pasal Kisah Para Rasul 20, tetapi sudah sebelumnya. Karena Paulus mengatakan dari kota ke kota, Roh Tuhan menyatakan kepada dirinya.
Kita lihat salah satu saja. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai 10. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan di dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Iya, terima kasih. Sampai di situ dulu. Ini sangat luar biasa kan. Paulus merintis bersama dengan Barnabas pada waktu itu, kemudian sudah juga dijelaskan oleh Bapak Gembala, terjadi suatu perselisihan yang tajam dengan Barnabas, kemudian mereka berpisah. Barnabas membawa Markus dan Paulus membawa Silas. Dan ini Paulus dan Silas kemudian melanjutkan, meneguhkan apa yang diputuskan dalam sidang atau dalam konsili pertama di Yerusalem. Dan keputusan itu sangat jelas. Keputusan Roh Kudus dan kami. Jadi bukan hanya Paulus, tetapi seluruh kitab kisah para rasul itu. Tokoh-tokohnya semua adalah tawanan Roh Kudus. Sehingga segala gerak-gerik mereka, keputusan mereka pun diambil sebagai tawanan roh. Dan mereka katakan keputusan Roh Kudus dan keputusan kami begini. Paulus dan Silas kemudian menyampaikan keputusan-keputusan tersebut. Dan ayat 5 mengatakan jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Sehingga kemudian timbul gairah pada diri Paulus dan Silas. Ayo kita lanjutkan pengabaran Injil ini. Ayo kita lanjut. Tapi hati-hati. Sebagai tawanan roh, suka-sukanya roh. Mari kita baca ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Suka-sukanya roh. Ketika kita menggebu-gebu dalam pelayanan, coba kita renungkan diri, kita ini tawanan roh atau tawanan kehendak diri sendiri yang mau melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan memang. Tetapi apakah itu kehendak diri? Mau menginjil, apakah itu kehendak diri? Terjun dalam pelayanan misi, terjun dalam pelayanan ini, pelayanan itu, apakah itu kehendak diri? Ataukah kita bawa perasaan? Wah ya, kalau yang ini pelayanan ini enggak enak. Aduh, nanti aku enggak bisa gini, enggak bisa. Mulai pikiran kita yang dibawa, bukan pikiran roh. Kita bukan tawanan roh. Apapun yang dikerjakan oleh, maafkan bapak-bapak, para gembala-gembala, para hamba-hamba Tuhan. Apa yang diprogramkan di dalam pelayanan, itu harus menaruhkan diri kita sendiri. Pikiran, kehendak, perasaan kita di bawah tawanan dari pikiran, kehendak, perasaan roh. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Suka-sukanya roh. Tidak bisa suka-sukanya kita dalam pelayanan. Kita pikir itu sesuatu yang baik. Tetapi apakah itu sukanya roh atau sukanya kita? Perencanaan itu kita lakukan di bawah tawanan roh atau perencanaan kita lakukan di bawah tawanan pengalaman hidup kita di masa lalu. Kesuksesan pelayanan di masa lalu. Nanti kita akan kembali di kisah para rasul pasal yang ke-20. Kisah para rasul pasal yang ke-20, kita akan lihat apa saja fakta-fakta akibat atau implikasi sebagai tawanan roh. Pikiran kita, apa implikasinya pada pikiran kita?
Tawanan roh itu tahu pasti dirinya diizinkan hidup, mendapat kesempatan hidup untuk tujuan apa? Apa tujuan kita lahir di dunia? Hari ini dalam jemaat ada 2 kelahiran yang sangat luar biasa. Tanggal 7 Juli, 8 Juli, ya kan. Kita doakan, ya kan. Dan lahirlah. Apa tujuan bayi-bayi itu dilahirkan? Apa tujuan kemudian bayi-bayi itu dikasih, begitu dikasih oleh orang tuanya. Dibesarkan nantinya. Kemudian diserahkan kepada Tuhan lewat ibadah penyerahan anak. Kita juga selenggarakan waktu itu, ibadah penyerahan. Apa tujuannya? Pastikan hidup kita ini, berapapun usia kita ini, ada tujuan Allah yang jelas. Ada visi Allah yang jelas dalam hidup kita. Paulus memiliki visi yang jelas, dia tahu persis tujuannya untuk apa dia hidup ini. Sehingga dia fokus pada tujuan itu. Kisah Para Rasul 20 ayat 22a kita baca lagi. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Ini tidak tahu apa yang terjadi di situ, tidak tahu. Berserah, tidak kemudian memikirkan, ya kan? Kemudian memikirkan, waduh kira-kira nanti apa yang terjadi ya? Kalau nanti apa yang terjadi itu seperti gini, saya akan men-setting rencana saya, ada plan A, ada plan B. Apakah plan A, plan B itu kehendak roh? Kehendak roh tidak ada plan A, plan B. Kehendak roh harus yakin dalam hidup kita. Kadang-kala saya juga terjebak dengan begitu. Dalam merencanakan sesuatu, kalau nanti terjadi seperti ini, saya akan melakukan rencana yang ini. Kalau ini mulus, ya saya akan lanjut. Seringkali seperti begitu. Karena saya belum sepenuhnya menjadi tawanan roh. Saya masih, pikiran ini masih dalam tawanan pengalaman saya. Pengalaman keberhasilan pada waktu yang lalu. Mari kita sama-sama belajar. Saya belajar. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan juga sama-sama belajar. Supaya kita dalam setiap rencana yang kita pikirkan ini, kita boleh tahu pasti bahwa ini ada pikiran dari roh. Pikiran roh itu apa lagi? Tidak ada kaitannya kemudian dengan kenyamanan diri sendiri, itu tidak ada kaitannya. Ayat 23. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan kesengsaraan menunggu aku. Ada pandangan seperti begini. Kita harus berdoa ketika kita mau merencanakan sesuatu. Dan kalau kemudian memang Roh Kudus memberikan kepada kita bahwa itu sesuatu yang akibatnya buruk terhadap kita, maka itu adalah berarti Roh Kudus mencegah kita untuk melakukan itu. Belum tentu. Kita harus betul-betul mendalami itu. Sehingga kemudian tidak gampang-gampang kita ini dipengaruhi dengan pikiran kita yang seolah-olah, ini dari roh. Mungkin bermimpi, ini dari roh. Mungkin ada nubuatan, ini dari roh. Mungkin ada penglihatan, ini dari roh. Jadi mari kita akan perhatikan sungguh-sungguh. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kita harus mendalami Alkitab. Karena itu sekali lagi, baca Alkitab itu seutuhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Makin hari kita akan makin menyesuaikan pikiran kita ini. Menjadi pikiran yang ditawan oleh roh. Paulus sudah tahu ada penjara, ada sengsara yang menanti dia.
tetapi dia tidak punya plan A, tidak punya plan B. Hanya satu plan. Dia harus ke Yerusalem. Kita nanti akan melihat lebih lanjut di situ. Kita akan melihat apa segala sesuatunya itu betul-betul berserah kepada Roh. Pikiran yang ditawan Roh itu mati dari segala pikiran-pikiran yang kemudian mencoba untuk menghindar dari segala ketidaknyamanan, segala penderitaan seperti itu. Pikiran Roh itu juga adalah pikiran-pikiran yang betul-betul tunduk sama sekali. Seolah-olah dia menutup segala apa yang akan terjadi di masa depan. Dia seolah-olah menutup mata terhadap itu. Dan dia berkata, Tuhan, Engkau yang akan menuntun saya melalui semuanya itu. Sekarang bagaimana kehendak? Kehendak dalam tawanan Roh itu tunduk. Walaupun menuju ke posisi yang tidak nyaman seperti yang diceritakan itu tadi. Tawanan Roh itu terus giat melayani Tuhan. Tidak peduli nasib apapun yang menghadang pada dirinya. Apakah baik ataupun nasib buruk itu. Ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini sangat luar biasa sehingga kepada Timotius, salah seorang anak rohani, anak yang kekasih tapi juga muridnya yang menjadi penerusnya kelak itu dikatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik. Pertandingan yang baik itu belum tentu baik di pemandangan manusia. Pertandingan yang baik itu baik di hadapan Roh, menurut pikiran Roh, menurut kehendak Roh, menurut perasaan Roh itu baik, walaupun itu mungkin tidak baik menurut kehendak pikiran perasaan kita. Aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku sudah memelihara iman. Ini dinyatakan sejak di Kisah Para Rasul. Sekian puluh tahun sebelum itu terjadi. Paulus sudah menulis pikiran-pikiran Paulus ini, kehendak-kehendak Paulus, perasaan Paulus sudah dituliskan oleh Lukas di sini, dinyatakan di sini ini. Tawanan Roh itu fokus apapun yang terjadi. Ditegaskan lagi, coba kita pindah ke pasal 21 ayat 4 sampai 5. Pasal 21 ayat 4 sampai 5. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Nah, ini dia. Ini dia. Kalau kita dalam kehendak Roh tidak ada aktivitas yang lain selain kita maju terus, tetapi harus diikuti dengan lutut ini untuk berdoa. Berlutut dan berdoa. Berlutut itu bukan sekedar secara fisik kita berlutut seperti dalam ibadah doa hari Selasa, pembicara, pembawa firman, menyampaikan mari tiba waktunya kita akan berlutut. Bapak Ibu yang tidak memungkinkan untuk berlutut bisa duduk saja. Tetapi arti berlutut ini sungguh-sungguh menaklukkan diri kita. Menaklukkan seluruh kehendak kita ini.
Dan doa ini adalah doa yang betul-betul ditolong oleh Roh Kudus sesuai dengan kehendak Roh itu sendiri. Apapun yang terjadi, tidak pusing apa kata orang. Kata orang bilang begini, ya kan kata murid-murid ini, waduh, saya dapat bisikan Roh loh. Janganlah pergi ke Yerusalem, ini kehendak. Seperti yang saya tadi katakan. Mungkin ada yang mendapat bisikan Roh. Kalau kamu ke sana itu terjadi begini-begini. Apakah kemudian kita harus menghindari? Tanya kepada Roh. Kalau kita harus menembusi itu suatu proses yang harus kita jalani. Untuk membentuk karakter kita. Karakter apa? Saya tidak tahu. Pada kita masing-masing ada karakter-karakter yang tetap harus diproses. Ada kesombongan di situ. Ada merasa lebih dari orang lain. Atau mungkin hal-hal yang lain di situ. Ada rasa mungkin minder. Ada kehendak orang yang terlalu kuat. Karena bagaimanapun dalam penyelidikan ada 4 kepribadian, ada 4 personality. Kolerik, sanguin, phlegmatik, melankolik. Masing-masing itu mempengaruhi apa yang akan dia lakukan. Ada orang yang berlamban-lambanan, ada orang yang begitu cepat. Tabrak sana, tabrak sini. Tidak peduli orang lain. Apakah kemudian kalau Roh itu membisikkan sesuatu, akan terjadi sesuatu. Itu berarti kemudian itu dihindari. Belum tentu. Ini bisikan Roh. Tetapi apa kehendak Roh? Kepada Paulus, secara pribadi, Paulus tahu, lanjut terus. Tetapi disertai dengan lutut yang harus berlutut dan doa yang sungguh-sungguh. Supaya tetap mendapatkan kekuatan untuk mencapai hasil akhirnya itu. Bagaimana perasaan dari Paulus ditawan oleh perasaan dari Roh itu? Ayat yang ke-8 sampai 12. Pasal 21 ayat 8 sampai 12. Pada keesokan harinya, kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, memberitakan Injil itu, yaitu pemberita Injil itu. Ya, lanjutkan. Yaitu satu dari 7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus, sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ayat 12. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Nah ini, ya kan, kembali lagi tadi bisikan Roh. Sekarang datang nabi. Dari jauh lagi. Kaisarea kalau Bapak Ibu sekalian lihat di peta. Di peta antara Yudea dengan Kaisarea itu cukup jauh jaraknya. Ini nabi datang dari Yudea. Bernama Agabus. Dan dia bernubuat. Nubuatnya seperti itu. Mendengar nubuat itu kembali. Mereka-mereka yang tidak di dalam tawanan Roh ini kembali. Ini sudah terjadi 2 kali kan. Tadi bersama dengan murid-murid itu tadi. Mendapat bisikan Roh. Sekarang lebih jelas lagi. Bukan sekedar bisikan. Ada nubuat. Orangnya datang sendiri. Dan orangnya memberikan suatu peragaan. Wah ini begini, orang ini akan ditawan, diikat di Yerusalem, begini. Bagaimana perasaan Paulus? Mari kita baca ayat yang ke-13.
Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis?" Menangis pakai perasaan, baper, aduh menangis ya, apalagi Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. mau menghancurkan hatiku, mau memengaruhi perasaanku ini. Ya, lanjutkan. Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Ini dia. Jadi perasaan yang tunduk di bawah perasaan dari roh ini. Ditawan oleh perasaan roh. Tidak terpengaruh oleh perasaan teman-teman, oleh perasaan sesama kita. Oleh perasaan orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun. Coba kita perhatikan, mengapa Yesus katakan, seorang yang mau mengikut aku dia harus membenci ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan istrinya, bahkan dirinya sendiri. Kenapa? Perasaan ini sering mempermainkan. Kehendak ini sering mempermainkan kita. Pikiran ini sering mempermainkan kita. Semuanya harus disalibkan, semuanya harus disangkali. Baik diri kita maupun pengaruh-pengaruh yang ada dari orang-orang sekitar kita, bahkan orang yang terdekat dengan diri kita sekalipun. Karena kita mau hidup, takluk, tunduk, menjadi tawanan roh, pikiran, perasaan, kehendak kita sepenuhnya. Jangan perasaan ini kemudian dihancurkan oleh perasaan-perasaan yang lain, kemudian mencoba untuk mengalihkan perasaan kita sebagai bukan perasaan yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu. Ini banyak hal yang terjadi semacam seperti begini. Ada begitu banyak fakta-fakta yang lain. Coba kita akan melihat, kita akan baca terus dan kita akan temukan fakta-fakta yang lain. Bagaimana hidup ini secara totalitas, seluruh kepribadian, unsur kepribadian ini dalam tawanan Roh Kudus. Kisah Para Rasul ayat pasal 21 itu tetap di situ. Ayat 78 kita kembali, ayat 78. Saya akan bacakan. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam. Orang yang dalam tawanan roh itu berkata shalom kepada semua orang, shalom. Bertemu dengan sesama saudara beriman, shalom. Shalom ini harus di dalam tawanan roh. Memberi salam itu harus di dalam tawanan roh. Bukan hanya ucapan, tapi pikiran kita, kehendak kita, perasaan kita ada di situ, shalom. Ada suatu persekutuan yang indah seorang dengan yang lain, dengan sesama pelayan Tuhan, tanpa membanding-bandingkan. Paulus tidak merasa, oh aku ini pekabar Injil, rasul, nabi, pengajar. Siapa kamu? Tidak. Dia bersekutu dengan semua orang. Menganggap yang lain itu sebagai sesama saudara. Shalom. Paulus memberi salam di situ kepada semua saudara-saudara yang ada di situ. Tawanan roh ini juga menghargai pelayanan orang lain sesuai dengan karunia roh yang ada padanya. Tidak merasa kemudian Tuhan pakai dia lalu siapa itu? Orang lain itu siapa? Karena itu dalam pembacaan tadi di ayat 10, 11, Tuhan datangkan Nabi Agabus dari Yudea. Padahal kalau kita bandingkan sebelumnya, Paulus ini sendiri sudah mendapat pernyataan roh. Bahkan dari kota ke kota, bahwa dia memang harus mati. Dia harus ditangkap, ditawan di Yerusalem. Maaf, bukan mati di Yerusalem, tetapi memang dia harus ditawan, sengsara itu dan penjara itu.
ada di Yerusalem. Dan nubuat Nabi Agabus sama, tetapi Paulus menghargai. Apakah saya kemudian sebagai pelayan mimbar, sebagai seorang yang dipercaya menyampaikan firman Tuhan, saya bisa menghargai sesama penatua yang menyampaikan firman Tuhan? Saya bisa menghargai mereka-mereka yang bukan penatua, yang menyampaikan firman Tuhan di sini, hari Minggu, hari Selasa? Saya pendeta muda, apakah saya menghargai mereka yang PDP? Ada PDP, pendeta pembantu yang menyampaikan firman di ibadah Selasa? Ataukah saya kemudian dalam ibadah online di rumah saya mengacaukan, PDP, Paulus menghargai Nabi Agabus. Ini orang yang di dalam tawanan roh ini saling menghargai sesama pelayanan Tuhan, walaupun pelayanannya itu sama, karunianya sama, bekerja sama di dalam proyek yang besar pembangunan tubuh Kristus itu sendiri. Apalagi kita sudah baca bahwa Filipus ini punya 4 putri yang punya karunia nubuat. Kenapa Tuhan tidak pakai 4 putri yang punya karunia nubuat? Tidak usah 1 mungkin, supaya kuat, karena ini mungkin gadis-gadis ya, supaya kuat, 4 aja. 4 aja berkarunia nubuat. Suara 1, suara 2, suara 3, suara 4, supaya bagus, supaya rasanya itu menggetarkan jiwa, bernubuat sudah, suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Paulus, suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Kenapa kok Tuhan harus pakai orang lain? Datangkan dari jauh, Yudea, Nabi Agabus untuk bernubuat. Sekali lagi, seorang yang punya karunia, walaupun karunia itu sama, suka-sukanya roh memakai dia, memakai ini, memakai ini, memakai itu, memakai itu. Kita harus tunjukkan diri. Jangan kemudian kita berpikir iri hati. 4 putri dari Filipus ini. Tidak bisa dia berpikir iri hati. Kok Tuhan pakai dia ya? Padahal aku ini punya karunia nubuat. Aku ini punya karunia nubuat sungguhan loh, bukan lu buat-buat, nubuat sungguhan ini, serius ini. Asli loh ini dari Roh Kudus. Kenapa kok Tuhan pakai Agabus? Rambutnya sudah putih lagi, aku ini masih muda, masih aktif, masih produktif, Tuhan kok enggak pakai aku? Kemudian perasaannya timbul perasaan iri hati. Apa sih dia itu? Kok dia melayani ya? Apa sih? Siapa sih dia itu? Apa dia jabatannya di gereja? Dia belum pendeta, dia belum pendeta muda. Dia apa sih itu? Kenapa kok diangkat menempati jabatan itu? Orang yang di dalam tawanan roh, pikiran, perasaan, kehendaknya takluk di bawah pikiran, perasaan, kehendak roh itu sendiri. Nabi lanjut. Ayat 15 sampai 16, tolong dibaca. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Sekali lagi, persekutuan tanpa memandang siapa. Aku rasul, dia murid. Kok aku nginep di rumahnya murid ya?
Enggak lah, apa enggak ada di kota ini rumahnya rasul? Aku nginep di sana aja, kamu kan sama-sama murid kan, ngineplah di rumahnya sama-sama murid. Tidak, tawanan roh itu sungguh-sungguh merendahkan diri, takluk, tunduk, betul-betul. Dibawa oleh roh kemana dia pergi, tunduk, pasrah, sama sekali tidak punya kehendak diri sendiri. Kata tertawan oleh roh itu kata kerja pasif. Berarti diri kita, ego kita ini harus pasif dari segala sesuatu yang kemudian menghalangi kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan, tugas pelayanan kita. Kita harus pasifkan pikiran, pasifkan kehendak kita, pasifkan perasaan kita, tunduk kepada pikiran, kehendak, perasaan dari Roh Kudus itu sendiri. Tertawan sepenuh-penuhnya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Sebagai tawanan roh, Paulus ini menghargai jemaat Yerusalem. Jemaat awal di mana Roh Kudus itu mengawali pekerjaannya. Di ruang atas di Yerusalem, Kisah Para Rasul 2. Sehingga jemaat itu terbentuk, jemaat itu lahir oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian berkembang. Dan di situ selain rasul-rasul ada penatua-penatua. Paulus menghargai mereka. Tanpa membanding-bandingkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan melalui dirinya. Dia rendahkan dirinya sedemikian rupa. Ayat 17 sampai 18. Dia menjumpai mereka. Ayat 17 sampai 18. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesok harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Yakobus dan semua penatua hadir di situ. Seorang yang dalam tawanan roh itu sangat menghargai satu dengan yang lain. Kalau ada meeting, kita perlu bertemu, merapatkan, ini pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Coba usahakan untuk tidak terlambat. Baik meeting itu on-site, apalagi sekarang ini kan sebetulnya mudah, meeting itu online, lewat Zoom. Coba menghargai. Seringkali kan dikatakan, coba dong dibuka videonya supaya kita bisa lihat wajahnya. Itu bentuk saling menghargai satu dengan yang lain. Kecuali kalau memang jaringannya lagi lemot, ya boleh. Tutup. Malah kadang-kadang dianjurkan kan, wah itu jaringannya lagi lemot di tempat Bapak itu, coba videonya Bapak tutup aja. Suaranya aja. Supaya kita bisa tetap meeting ini dengan lancar, begitu. Tetapi kalau tidak, kita saling menghargai. Dalam rapat-rapat itu kita saling menghargai. Semua hadir lengkap, on time, usahakan on time. Ini suatu koreksi bagi saya sendiri. Bagaimana? Apakah saya on time dalam mengikuti rapat? Apakah kemudian sikap saya dalam mengikuti rapat itu sikap yang baik seperti saya mengikuti rapat itu on-site? Ini dalam soal rapat, membicarakan pekerjaan Tuhan. Supaya dalam pekerjaan Tuhan itu direncanakan semua pikiran, perasaan, kehendaknya dalam tawanan roh. Sampai kepada sikapnya itu dalam tawanan roh. Apalagi lebih lanjut, apalagi yang di sini. Tawanan roh itu, Paulus sebagai tawanan roh itu terbuka hati untuk memberi semacam pertanggungjawaban pemakaian Tuhan atas dirinya ini. Ayat yang ke-19. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain
oleh pelayanannya. Memberi kesaksian. Sekaligus pertanggungjawaban. Di surat Galatia pasal yang ke-1 bisa jelas, coba kita lihat di Galatia pasal yang ke-1. Saya tiba-tiba kemudian ingat di situ. Surat Galatia pasal yang ke-1. Oh maaf, pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua. Sebentar ya. Sebentar. Galatia Mari kita akan membaca Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-6. Galatia 2 ayat yang ke-6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Mereka terpandang itu. Ini jemaat mula-mula loh. Tetapi orang yang ditawan oleh roh ini tidak kemudian minder. Berhadapan dengan siapapun dia. Apakah pendeta yang sudah punya pengalaman luar biasa, penginjil, punya karunia kesembuhan, punya karunia ini. Tidak minder. Itu pemakaian Tuhan. Tuhan pakai dia, Tuhan pakai aku sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan suka-sukamu Tuhan. Dalam hidup saya ini, ya dilanjutkan. Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak melaksanakan sesuatu yang lain kepadaku. Tidak memaksakan. Coba diulangi lagi di situ. Bagaimanapun juga. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksa sesuatu yang lain kepadaku. Nah ini, lalu ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan memberitakan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Kekuatan roh itu. Sebagai tawanan roh ini, segala yang kita lakukan nih dalam memandang sesama, juga dalam memandang diri kita, kekuatan roh itu yang utama. Kekuatan diri sendiri bukan apa-apa. Apakah kita ini terpandang, apakah kita tidak dipandang oleh sesama manusia, bukan masalah. Tetapi yakinkan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan sekalian, ada kekuatan roh. Dan dengan kekuatan roh itu, kita tundukkan pikiran, perasaan, kehendak kita ditawan olehnya. Melakukan pekerjaan Tuhan. Dan dipertanggungjawabkan. Ayat yang kedua. Galatia 2 ayat yang kedua. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Nah ini dia. Kita sharing, pelayanan Tuhan pakai aku di pelayanan gini. Sharing, bertukar pendapat, saling memberi masukan dengan damai, dengan enak, saling terbuka. Itu sikap-sikap dari orang yang dalam tawanan roh. Tidak membanggakan dirinya sendiri. Kenapa? Ini tujuannya. Ayat 20. Kembali Kisah Para Rasul 21. Ayat yang ke-20a. 20a saja.
Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Amin ini. Supaya tujuannya ini. Kita bersaksi bukan untuk berbangga diri, bukan untuk memuliakan diri. Memuliakan Allah. Karena dia yang memberi kekuatan kepada Paulus. Untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang non-Yahudi. Mereka juga yang memberi kekuatan kepada Petrus, kepada para penatua Yerusalem untuk memberi katakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dia memberi kekuatan kepada kita masing-masing, Bapak Ibu hamba-hamba untuk memberitakan Injil, menggembalakan jemaat, mengajar di tempat Bapak Ibu masing-masing. Di suku, mungkin Bapak Ibu berada di suatu wilayah suku tertentu, etnis tertentu, di lingkungan tertentu, apakah kota besar, kota kecil, ataukah di pelosok sampai kepada pedalaman. Allah memberi kekuatan, Roh memberi kekuatan. Bapak Ibu sekalian di sana sebagai tawanan Roh. Dan beradalah di sana dalam kesetiaan, ketekunan. Dan saksikan apa yang Roh Allah sudah kerjakan melalui hidup kita masing-masing. Tanpa ada kebanggaan. Sebab kemuliaan itu hanya bagi Allah saja. Inilah tawanan Roh itu. Kita saling menguatkan satu sama lain. Dalam PA ini saya dikuatkan. Dan mari kita saling menguatkan. Saya tidak merasa lebih dari Bapak Ibu, dari saudara, dari hamba-hamba Tuhan. Saya pendeta muda. Bapak mungkin ada sesama pendeta muda, ada pendeta pembantu, ada pendeta, ada yang sudah sekian lama menjadi gembala. Diberi kekuatan oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Mukjizat terjadi, perkembangan jemaat terjadi. Tapi kalau saya boleh menyampaikan firman, mari kita terbuka satu sama lain. Kita terbuka di hadapan Dia. Karena kita semua adalah tawanan Roh. Kita tunduk selalu. Kita tunduk dan terus belajar melalui Alkitab ini untuk kita semakin peka. Pikiran, perasaan, kehendak kita tunduk sepenuhnya kepada Roh yang menawan kita. Sampai kita menyelesaikan semuanya itu. Dan kita boleh berkata seperti Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku memelihara iman, tersedia bagiku mahkota itu. Amin. Ada sebuah pujian. Jalan yang kutempuh mendekat Allahku. Walau mungkin penuh berbatu. Mari kita nyanyikan itu. Sambil Bapak Ibu menyiapkan perjamuan Tuhan. Jalan yang ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin penuh berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu terbaik buatku. Apa yang telah jadi, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu?
Mari kita persiapkan roti, hosti. Yesus sendiri berada di dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam Injil Lukas, ditulis oleh Lukas yang sama yang juga menulis Kisah Para Rasul. Di dalam kuasa Roh, setelah dia dicobai oleh iblis, maka dia memulai pekerjaannya. Dan dia mengutip dalam kitab Nabi Yesaya, Roh Allah ada padaku. Siapa kita yang kita tidak mau tunduk oleh kehendak Tuhan? Baik atau tidak baik waktunya, apapun keadaan yang harus kita hadapi, situasi kondisi. Ketika kita memegang hosti, roti, persekutuan dengan tubuh Tuhan, kita tahu bahwa kita memang harus menjadi tawanan roh. Ketika kita minum cawan, kita juga harus tahu ini darahnya menyatu dengan darah kita. Darah dari Yesus yang pelayanannya sepenuhnya dikuasai oleh Roh. Sejak Roh turun ke atasnya, mengambil rupa merpati dan tinggal di dalam dia. Dan dia katakan, Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Kita adalah tawanan Roh. Kita nyanyikan bait yang kedua, salib yang kutanggung. Salib yang kutanggung. Kita persiapkan semua. Kehendaknya ku mau tanggung dengan rela. Amin. Dengan rela. Bukan kita yang tentukan, tetapi Dia. Aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia. Mari kita angkat roti ini. Apa yang kelak jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita aminkan ini. Ini persekutuan dengan tubuhnya. Dia sudah menyerahkan diri untuk kita. Dan sekalipun kita banyak, Bapak Ibu berada, hamba-hamba Tuhan berada di berbagai tempat, tapi kita satu oleh roti yang satu itu. Mari kita minum, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka cawan. Kita buka cawan. Kita nyanyikan bait yang ketiga sambil mengangkat cawan ini. Ku tunduk padamu, pada kehendakmu. Ku tunduk padamu, pada kehendakmu.
sebab Kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat bila ku berserah sepenuh padamu. Tuhan, apapun yang terjadi, apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Setelah mengambil roti, ia mengambil cawan. Dan ia berkatakan, bukankah cawan pengucapan syukur ini ada persekutuan dengan darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum. Kita minum dengan rasa menundukkan diri, dengan berjanji, Tuhan, aku mau tunduk kepada kehendak Roh-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan refrain. Apa yang telah jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Dari hamba-Mu, Engkau memang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman PA ini Tuhan. Tapi Engkau tahu kesalahan-kesalahan, dosa-dosa hamba di dalam menghidupi firman yang Engkau suruh hamba sampaikan. Tapi jika hamba menyampaikan ini, Engkau mengingatkan, Engkau mengoreksi, dan Engkau menolong hamba-Mu. Seperti lagu ini, hamba makin hari makin peka, makin tunduk kepada kehendak Roh, menjadi tawanan Roh seutuhnya. Pikiran hamba, perasaan, kehendak hamba, apapun yang dihadapi, walaupun rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, walaupun mungkin harus direndahkan, oh Tuhan, tolong hamba-Mu. Tolong hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam situasi seperti ini. Mereka yang mungkin dalam kekhawatiran, biar mereka ingat ada Roh Kudus yang memberi kekuatan. Mereka yang mungkin lagi isoman di rumah,
Mereka adalah tawanan roh dan Roh Kudus memberi kekuatan dalam isoman mereka. Ada mungkin yang memang harus berbaring di rumah sakit. Oh Tuhan, ingatkan akan firman-Mu. Roh Kudus mengingatkan firman, mereka dikuatkan. Mereka boleh mengalahkan pengaruh-pengaruh yang jahat dalam dirinya terkait kesehatannya itu. Mereka mengalahkan hoax di dalam nama Yesus Kristus. Karena mereka adalah tawanan roh. Mereka yang berduka Tuhan. Oh Tuhan. Mereka juga tawanan roh. Dan roh itu menghibur, memberi kekuatan kepada mereka. Apapun keadaan kami. Mereka yang memikirkan perekonomian keluarga. Oh Tuhan. Mereka tidak ditawan oleh pekerjaan. Mereka tidak ditawan oleh mamon. Mereka tidak ditawan oleh pikiran-pikiran kekhawatiran. Mereka ditawan oleh roh-Mu Tuhan yang memberi kekuatan. Memberi hikmat. Untuk menembusi segala permasalahan-permasalahan hidup ini Tuhan. Apapun situasi kondisi. Dalam pekerjaan kami apapun Tuhan. Kami tawanan roh. Dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kami tawanan roh. Roh Kudus yang akan menuntun kami hingga hari Tuhan. Kami hidup berkemenangan Tuhan. Kami akan menerima mahkota itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk ibadah ini. Terima kasih. Dan kini kami akan terima berkat-Mu. Berkat sepenuhnya dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Melimpah atas kami di dalam kasih-Nya, di dalam keselamatan, dan di dalam tuntunan dan pimpinannya, hingga kami mencapai akhir. Engkau datang kembali. Yang mati dibangkitkan, kami yang masih hidup diubahkan. Menyambut Engkau bersama di awan-awan permai. Pengantin laki-laki surga yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu ini. Dan ucapan syukur. Di dalam nama yang agung dan mulia. Tuhan Juru Selamat kami. Yesus Kristus. Amin. Selamat malam.